Di dalam kedalaman gua yang gelap, berdiri sebuah pilar yang bersinar. Suara yang berwibawa menyambut. Datanglah, wahai manusia transenden muda. Alih-alih menjawab, Regis mencabut salah satu dari dua pedang di pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Sebuah celah terbuka di udara kosong dan seorang pria muncul dari dalamnya. Tidakkah kau tahu? Sebilah besi seperti ini tidak akan mampu menggoresku sedikit pun. Regis mencabut pedang satunya lagi. Bilah perak itu berubah warna menjadi biru kobalt dan pria itu tersenyum dengan matanya. Baik putraku maupun dirimu, manusia memang makhluk yang menarik. Melihat pria itu tetap santai meski energi dari pedangnya terasa begitu kuat, Regis mengernyit. Fafnel, aku datang untuk menanyakan soal cincin terkutuk yang kau buat. Pria itu tertawa keras. Beraninya kau memanggilku dengan sebutan serendah itu? Bahkan menyebutku sang keberadaan agung pun belum cukup. Dasar anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak punya sopan santun. Tatapan matanya segera menyipit dan ia mulai mengeluarkan nafas naga, energi yang mematikan bagi manusia biasa. Namun, Regis tetap berdiri diam tanpa bergeming. Membosankan. Dengan dengusan kesal, Fafnel menarik kembali energi berbahayanya. Melihat kekhawatiran si bajingan itu, sepertinya memang soal benda itu. Mata Kirke, sebuah cincin yang dihiasi safir dan ametis. Cincin ini dibuat menyerupai mata dewa yang mampu mempesona manusia dengan sihir. Awalnya, perhiasan ini dibuat untuk seorang anak lemah yang lahir di luar nikah. Namun, sepertinya sekarang benda itu jadi kutukan baginya. Tapi itu bukan urusanku, pikir Fafnel sambil mencibir. Kurasa aku sudah pernah bilang, aku tidak bisa menghapus kutukan dari mata Kirke. Jika aku membunuh si penyihir, maka targetnya juga akan mati. Berlawanan dengan harapan Fafnel bahwa Regis akan putus asa mendengarnya, Regis justru tetap tenang. Aku sudah tahu. Nah, itu dia. Alasan kenapa aku menyukainya. Fafnel terkekeh. Putranya telah lama tiada. Dan kini, ia tidak punya keterikatan lagi dengan kekaisaran Asyad. Ia pun memutuskan memberi sedikit petunjuk. Sebenarnya, ada satu cara. Kalau cincinnya menemukan pemilik baru yang lebih layak, mungkin kutukannya bisa berubah. Seseorang seperti penyihir dari keluarga kekaisaran, sayangnya sudah 10 generasi tidak ada yang seperti itu. Putus asa, Regis membuka suara. Yang aku inginkan adalah, namun Fafnel tertawa terbahak-bahak begitu mendengar keinginan sang duk. Tunggu. Kau benar-benar ingin mati ya? Merasa hari ini begitu melelahkan, aku langsung membenamkan diri ke tempat tidur. Aneh rasanya mendengar cerita tentang ayah dari Max. Aku bahkan mulai ragu, apakah yang diceritakan itu benar-benar tentangku? Menurut Max, ayah sering sekali membicarakan aku. Beberapa cerita yang dia sampaikan benar-benar memalukan. Aku bahkan harus menahan ekspresi wajahku. Maksudku, kenapa dia harus cerita soal aku yang ngompol waktu kecil? Aku sendiri sudah lupa kejadian itu. Entah karena aku makin tua atau memang ingatanku buruk. Kenangan paling awal tentang ayah hanya dimulai dari umur 8 tahun. Saat itu dia selalu tampak dingin, menjaga jarak dariku, dan aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Tapi Max berkata, setiap hari dia selalu cerita tentangmu yang merengking minta digendong di pundaknya. Lalu dia akan mulai bercerita panjang lebar betapa kecil dan lucunya kamu. Menurut Max, ayahku adalah tipe yang tidak bisa berkata tidak pada aku. Sosok yang bahkan terdengar seperti tokoh dalam novel. Apa benar ayah pernah berkata begitu? Aku menghela nafas. Kalau memang begitu,
Kenapa dia tidak pernah menunjukkannya? Aku berusaha menahan perasaan di depan Max, tapi mendengar cerita tentang ayah dari orang lain malah membuatku sedih. Kalau saja dia mau menunjukkan sedikit saja, hubungan kami mungkin tidak akan seperti ini. Aku merasa seperti telah ditipu. Saat itulah pintu kamarku berderi terbuka. Aku buru-buru memejamkan mata dan pura-pura tidur. Baru saja aku memikirkan ayah. Dan sekarang dia tiba-tiba masuk ke kamarku saat aku sedang merasa kesal padanya. Aku bertanya-tanya, kenapa dia masuk ke kamarku malam ini? Lalu dia berkata, "Hari ini kamu tidur cukup tenang ya?" Apa aku biasanya tidur berisik? Rasanya kesal juga dikritik tiba-tiba seperti itu. Dan dia melanjutkan, "Hari ini kamu juga gak ngorok." Malu rasanya. Sepertinya dia menahan komentar itu selama ini karena takut menyinggungku. Aku sedang berusaha memahami maksudnya ketika dia berkata, "Aku pulang, Jubel." Suaranya lembut, begitu alami. Seolah ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Merasa aneh mendengar nada suaranya yang berbeda, aku bertanya-tanya, apa selama ini dia memang selalu melakukan ini saat aku tertidur? Tiba-tiba, perasaan sedih menyelimuti hatiku, seolah jantungku diremas. Aku ingin mengatakan bahwa aku belum tidur agar bisa bicara dengannya. Tapi aku tetap berpura-pura tidur, takut suasana jadi canggung. Besok saja aku bicara dengannya. Janjiku pada diri sendiri. Tapi saat itu juga dia berkata, "Aku tidak pantas bahagia, tapi aku tidak bisa berhenti ingin berada di sisimu." Aku langsung bangkit sambil menangis. "Jangan bilang seperti itu, Pak." Ayah membelalakan mata, terkejut karena tahu aku belum tidur. Dia menghela nafas. Mungkin permintaan itu terlalu berlebihan. Aku telah menjadi ayah yang buruk. Aku menggeleng keras dan menggenggam tangannya. "Kamu masih bisa memperbaikinya dari sekarang." Tapi dia salah paham dan kembali menghela nafas. "Ya, aku akan berusaha lebih baik." Aku memotong perkataannya. "Bukan itu maksudku. Maksudku, mulai sekarang, kita bisa mencoba untuk lebih dekat." Melihat ekspresinya yang terkejut, aku teringat sebuah harapan yang selama ini sulit kuucapkan. "Papa, ayo kita hidup bahagia." Hening sejenak, lalu ayah berkata, "Maafkan aku." Hatiku langsung terasa berat. Aku ingin kamu bisa lebih dekat, bukannya meminta maaf. Dengan mata yang bergetar, aku menatapnya. Kenapa dia berkata seperti itu? Kukira semuanya akan baik-baik saja dan kami bisa saling mengenal mulai sekarang. Dalam keputusasaan, aku menunduk. "Aku minta maaf karena membuatmu harus mengatakan hal-hal seperti itu." Lanjutnya dengan suara lembut. Aku menengadah dan melihat matanya, yang biasanya dingin, kini terasa hangat, seperti langit cerah di musim semi. "Aku menyesal karena telah menjadi ayah yang buruk bagimu." Air mata menggenang di mataku. Selama ini, aku selalu mengira dia malu padaku, karena aku tidak cukup baik sebagai putrinya. Tapi ternyata tidak begitu. Aku menatap ke arah tangannya yang menggenggam tanganku. Ia memegang tanganku dengan erat, tanpa menolak atau menjauh. Saat ku sadari dia tidak pernah melepaskanku, air mataku pun jatuh tak tertahankan. Ayah menggenggam tanganku lebih erat lagi, sementara tangan satunya terangkat perlahan, seolah ingin melakukan sesuatu. Tapi ia hanya menurunkannya kembali dan mengepalkannya menjadi tinju. Ekspresinya tetap datar, tapi ketenangan yang biasa ada di matanya kini telah hilang. Saat itulah aku menyadari, dia hanya tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Selama ini, dia sudah berusaha menunjukkan kasih sayangnya dengan caranya sendiri. Setelah tangisku reda, ayah menunduk dan berbicara dengan nada serius seperti biasa. "Selamat malam." Aku menggenggam tangannya lebih erat dan menghentikannya. "Papa." Ia menoleh ke arahku. Kami saling menatap, lalu aku berkata, "Max menceritakan padaku tentang semua kisah yang sering ayah ceritakan padanya." Seolah malu, ayah mengalihkan pandangannya. "Begitu ya?"
Kukira dia tidak akan pernah memberitahumu. Itu memang rencananya. Aku pun mengangguk. Tapi dia ketahuan. Wajah ayah berubah. Ekspresi langka muncul di wajahnya yang terkejut. Kamu yang menangkapnya? Bagaimana caranya? Aku tahu aku ini agak lambat, tapi dia tidak perlu menatapku seperti itu. Aku pun mengingat kejadian hari ini. Tadi Max terlihat lelah, jadi aku biarkan dia tidur di kamarku. Tapi waktu dia tertidur, dia mulai bicara dalam tidurnya dan... Apa kamu bilang? Ayah langsung menginterupsi dengan suara menggelegar. Aku pun langsung diam. Bajingan itu tidur di ranjangmu. Aku gemetar mendengar pilihan katanya yang kasar dan ekspresi kesal di wajahnya. Ya, aku memang belum cukup umur. Mungkin mengaku kalau pacarku tidur di tempat tidurku bukanlah ide yang bagus. Menyadari aku layak dimarahi, aku buru-buru mencari alasan. Papa, dia bilang dia belum tidur selama 3 hari. Tapi ekspresinya malah semakin dingin. Tidak tidur 3 hari seharusnya bukan masalah baginya. Aku makin panik dan membela diri. Tapi sungguh tidak ada yang terjadi. Bagus, desahnya. Kalau sampai ada yang terjadi, bajingan itu tidak akan selamat dariku. Katanya dengan suara pelan. Aku menelan ludah, lalu tertawa kecil saat sadar bahwa ayah sebenarnya sedang mengkhawatirkanku. Aku menggenggam tangannya lebih erat dan mencoba mengalihkan topik. Aku sebenarnya kaget waktu dengar cerita kalau waktu kecil aku sering minta naik ke pundak papa. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Aku tidak tahu kenapa. Oh iya, waktu kecil kamu memang sangat aktif. Meskipun suaranya terdengar biasa saja, aku tahu dia sedang mengenang masa lalu. Dengan penuh keberanian, aku berkata, Papa, aku ingin mendengar cerita-cerita yang lain yang Max tidak ceritakan padaku. Aku merasa aku tidak ingat banyak soal masa kecilku. Dia menarik napas panjang, lalu dengan senyum tipis ia bertanya, mungkin akan makan waktu lama, kamu tidak apa-apa? Tentu saja, tidak masalah meski kami harus bergadang semalaman, atau berbicara sampai esok hari ataupun lusa. Aku siap mendengar semua yang ia ingin ceritakan. Mengingat momen ia tertidur sambil memeluk Jubelian, Max tersenyum kecil. Kalau bisa, dia ingin segera menikah agar bisa melihatnya setiap hari. Tapi kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk mengadakan pernikahan. Dia sedang merencanakan pemberontakan melawan kaisar. Max sempat terpikir untuk menikah diam-diam, tapi ayahnya tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi gadis itu masih menyukainya kan? Dengan yakin bahwa ia akan menerima lamarannya, Max masuk ke kamarnya. Di sana, Victor dan Dennis sudah menunggunya. Yang mulia, Anda kembali, kami benar-benar khawatir. Victor berteriak panik. Melihat bawahannya begitu gelisah, Max sedikit mengernyit. Ada apa selama aku pergi? Dennis mengangguk dan menyerahkan beberapa dokumen. Tolong lihat ini dulu yang mulia. Max memperhatikan tulisan tinta itu dengan seksama. Sebuah pengumuman dari kaisar. Tak lama kemudian, alisnya mengernyit. Untuk memperingati festival panen, sebuah kontes berburu akan diadakan dalam 3 minggu. Tidak hanya keluarga kerajaan, tapi para bangsawan yang berpangkat lebih tinggi dari Count dan keluarganya juga diwajibkan untuk ikut. Setahu Max, Kaisar sangat membenci berburu, bukan karena tak nyaman membunuh binatang, tapi karena dia memang sangat buruk dalam hal itu. Lalu, kenapa dia mengadakan acara seperti ini? Pikir Max. Sambil menundukkan kepala, Victor melapor. Kabarnya, Yang Mulia sering bertemu dengan pewaris Marquis Hessen. Mikhail. Geram Max sambil menggertakkan gigi. Ekspresinya mengeras saat berkata, agak aneh mereka bertemu sesering itu. Aura mengancam menyelimuti Max, membuat Dennis menelan ludah gugup. Sepertinya Yang Mulia berniat menjodohkan sang putri dengan putra tertua Marquis Hessen lewat acara ini. Semua pertanyaan Max kini terjawab. Begitu, Kaisar tidak punya dukungan kuat dari para bangsawan.
Marquis itu pasti jadi kandidat yang menggiurkan sebagai sekutu. Saat memikirkan Beatrice, Max mengernyit. Kebanyakan wanita tidak menyukai kontes berburu karena dianggap kejam. Namun, ada juga yang mendukung pria yang mereka sukai, berharap mereka membawa pulang hasil buruan yang berharga. Dia itu terlalu mudah dibodohi. Sudah jelas dia akan mudah tertipu oleh si licik itu. Max tidak tahu kenapa Mikhail tiba-tiba mengalihkan target dari Jubilian ke Beatrice. Alih-alih lega karena saingannya lenyap, Max justru merasa cemas. Aku terlalu lengah. Tatapan penuh obsesi Mikhail masih membekas di ingatan Max. Dia tidak percaya pria itu benar-benar menyerah pada Jubilian. Terlebih lagi, niat Mikhail untuk mendekati Kaisar sungguh mencurigakan. Kita akan awasi orang itu. Setelah memberi perintah, Max pun keluar dari ruangan. Masih tersisa 3 hari sebelum pesta mencicipi teh. Tapi Beatrice sudah sibuk berkaca, mencari-cari kekurangan pada penampilannya. Akhir-akhir ini rambutku jadi kering dan mengembang. Ia memang sering memakai alat panas untuk mengeriting rambutnya. Dan sepertinya itulah penyebabnya. Beatrice pun mengerutkan dahi dan memberi perintah pada kepala pelayannya. Sarah, aku butuh minyak rambut. Begitu pelayannya pergi, Beatrice kembali menatap cermin dan tersenyum. Ia membayangkan duduk di samping Jubilian saat pesta nanti. Dan bayangan itu saja sudah membuat hatinya berdebar. Ia membayangkan memberikan semua kue pendamping teh kepada temannya itu. Jubilian pasti akan sangat menyukainya. Dan Beatrice akan menikmati pemandangan saat temannya makan satu persatu seperti induk burung yang mengawasi anaknya. Putri itu tenggelam dalam lamunan bahagia ketika kaget mendengar suara dari arah balkon. Ia segera menoleh. Ia sempat bertanya-tanya kenapa ada tamu tak diundang berdiri di balik kaca jendela. Lalu tubuhnya menggigil saat menyadari sesuatu. Jangan-jangan dia melihat apa yang sedang kulakukan. Ia menatap tajam ke arah Max. Buka sebelum kupecahkan jendelanya, ancam Max dari luar. Wajah Beatrice langsung berkerut kesal. Walaupun pria itu sudah banyak membantunya, tetap saja dia pria kasar yang tidak tahu sopan santun. Tapi untuk menghindari keributan, ia membuka pintu balkon. Kenapa lama sekali? Max mengeluh. Sambil menyeringai, Beatrice menyindir. Harusnya kau bersyukur. Siapa lagi yang mau membukakan jendela untuk orang yang suka mengintip kamar orang lain? Max memiringkan kepala dan membalas. Jubilian tidak pernah membuatku menunggu selama ini. Wajah Beatrice langsung mengeras. Betapa tak tahu malunya pria itu. Mengintip diam-diam dan masih membanggakannya. Kesal, ia pun menegur. Memalukan sekali mengintip orang lain tanpa izin. Kalau kau benar-benar mencintai pasanganmu, kau tidak seharusnya melakukan itu. Max pun mengernyit mendengar tegurannya. Tapi rasa bersalah menyelimutinya saat mengingat semua yang telah ia lakukan. Mungkin itu alasan dia terus memintaku untuk masuk lewat pintu depan. Saat mengingat kembali tindakannya, Max jadi khawatir apa yang sebenarnya dipikirkan Jubilian tentang dirinya. Ada urusan apa kau kesini? Tanya Beatrice memotong lamunan Max. Mengingat tujuannya datang, Max pun menjawab. Berhati-hatilah selama kontes berburu. Kenapa? Max menghela nafas. Aku belum yakin, jadi tidak bisa bilang apa-apa. Tapi kurasa Kaisar punya maksud tersembunyi dalam acara itu. Tubuh Beatrice menegang mendengar nama sang Kaisar. Begitu, jadi dia pasti menginginkan sesuatu. Ia berpikir tentang apa untungnya bagi sang ayah mengadakan acara itu dan segera menarik kesimpulan. Belakangan ini dia sering bertemu Mikhail. Apa dia berniat menjodohkanku? Ia mendecak tak percaya lalu menoleh ke arah Max. Ia teringat saat Max memperingatkannya sebelum pesta kedewasaannya. Mungkinkah sekarang dia juga datang untuk hal yang sama? Aneh memang, tapi saudara tirinya itu kini tampak seperti sedang berusaha melindunginya dari bahaya. Merasa tersentuh, ia berkata, "Terima kasih sudah mengingatkanku, Max." Dulu mereka selalu bersikap dingin satu sama lain, tapi kini suasana hangat mulai terasa di ruangan itu. Beatrice mulai berpikir,
Mungkin suatu hari mereka bisa berdamai sepenuhnya, sampai Max dengan enteng berkata, "Ngomong-ngomong, kamu kelihatan sangat konyol pas heboh sendiri begitu." Tubuh Beatrice bergetar karena marah, dan tanpa pikir panjang, ia melempar bantal ke arah Max. "Dasar bodoh, cepat pergi dari sini." Mikhail tersenyum saat menatap dirinya di cermin. Semuanya berjalan sesuai rencana sejauh ini. Ia tidak peduli untuk merebut hati sang putri, karena sejak awal tujuannya adalah mendekati sang kaisar. Mikhail memang belum mengetahui caranya, namun sepertinya sang penguasa memiliki cara untuk mengendalikan Duke Florian. Sekarang aku hanya perlu mencari cara untuk memanipulasi orang bodoh itu. Jika berhasil, menyingkirkan sang Duke tidak akan menjadi masalah. Begitu pengganggu kuat itu disingkirkan, Mikhail bisa dengan tenang memikirkan langkah selanjutnya. Ia bisa menikahi sang putri, lalu membalikkan hatinya untuk melawan putra mahkota, untuk menyingkirkan keduanya sekaligus. Namun saat ambisi gelap mulai memenuhi hatinya, terdengar ketukan di pintu. "Tuan muda, sebuah surat dari istana kerajaan telah tiba." Sambil tersenyum, Mikhail mengizinkan pelayannya masuk. "Masuklah." Setelah pelayan itu masuk, Mikhail mengambil surat dari baki perak lalu mengernyit kesal. Beraninya bajingan ini. Dengan amarah yang memuncak, ia lupa bahwa surat itu berasal dari sang kaisar dan meremasnya begitu saja. Di ruang kerja kerajaan, sang kaisar duduk di kursinya sambil mengelus dagu. Ia sedang memikirkan apa yang dikatakan Mikhail beberapa hari lalu. Bagaimana jika diadakan kontes berburu? Ini bisa menjadi cara untuk mengumumkan kepada seluruh kekaisaran bahwa keluarga kita menjalin hubungan baik. Mungkin ada ide yang lebih baik. Sang kaisar tengah mempertimbangkan berbagai pilihan ketika kepala istana berseru, "Paduka, Mikhail, putra sulung Marquis Hessen memohon audiensi." "Izinkan dia masuk." Sang kaisar tersenyum cerah saat melihat wajah tampan sang kesatria. "Selamat datang. Tampaknya kau semakin bersinar dari hari ke hari." Mikhail membungkuk sebagai balasan atas pujian tersebut. "Terima kasih Paduka, namun penampilan saya tidak sebanding dengan kemegahan Anda." Dengan suasana hati yang baik, sang kaisar bertanya, "Jadi, ada keperluan apa kau kemari?" Mikhail mengepalkan tangannya. "Dasar serakah, berani-beraninya dia mencoba mencampuri urusanku." Dia sangat marah, sampai-sampai ingin menikam sang kaisar saat itu juga. Namun ia menahan emosinya dan berbicara dengan tenang. "Terima kasih atas suratnya Paduka. Namun saya tidak memahami maksud Anda ingin menjodohkan Yang Mulia Putra Mahkota dengan Lady Florian." Sang kaisar menyeringai dan menjelaskan, "Maximilian pasti sangat menginginkan gadis itu. Sayangnya, gadis itu terlalu jelas menunjukkan bahwa dia tidak tertarik padanya. Kalau begitu biarkan saja agar dia menderita." Mikhail ingin berkata demikian, namun sang kaisar melanjutkan, "Cinta itu seperti percikan api. Jika tidak ada kesempatan, maka ketertarikannya akan padam. Aku hanya sedang menambahkan kayu bakar agar apinya tetap menyala." Melirik Mikhail yang diam saja, ia pun melanjutkan, "Meskipun hal ini mungkin akan menjadi ujian baginya." Ujian? Mikhail merasakan kukunya menancap ke telapak tangannya sendiri. Isi surat sang kaisar adalah sebuah rencana yang ditulis secara ceroboh tentang menempatkan Jubelian dalam bahaya agar sang putra mahkota bisa datang menyelamatkannya. "Meskipun kau adalah kaisar, jika berani menyentuh apa yang menjadi milikku, aku tidak akan membiarkannya." Dia bertekad untuk memastikan bahwa sang kaisar tidak dapat menjalankan rencananya hari itu. Menyembunyikan emosi yang membara, ia menjawab dengan tenang, "Paduka sungguh bijaksana.